di bulan Muharram. Karena begitu mulianya bulan Muharram untuk kita gunakan beribadah yang berupa puasa. Tentu di dalam bulan Muharram kita nanti akan menemukan beberapa hari yang bisa kita gunakan untuk berpuasa. Selain di bulan Muharram itu sendiri yang mulia, kita nanti juga akan menemukan bulan kesunahan berpuasa. Puasa Asyura, puasa Tasu'ah. Itu nanti juga setiap bulan-bulan yang lain juga akan menemukan puasa Yaumul Bid, puasa puasa putih yang berada pada tanggal berapa? 13, 14, 15. Puasa Yaumul Bid. Nah, hari-hari di situ tanggal yang bulan-bulannya bulan purnama 13, 14, 15. Dan juga di situ kita juga akan mendapatkan hari Senin Kamis. Nah, hari Senin Kamis meskipun di bulan lain juga ada. Maka dari itu selain bulan Muharram yang mulia, kita tentu di situ mendapatkan banyak-banyak kesunahan berpuasa. Sejarah kesunahan di dalam Muharram sedikit kita membaca sejarah dalam bulan Muharram ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah yang saat itu melihat orang Yahudi melaksanakan puasa pada hari Asyura pada tanggal 10 bulan Muharram. Lalu beliau berkata, ada apa ini? Ada kegiatan apa ini ya? Para sahabat menjawab, hari ini adalah hari baik, yaitu hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Ya, pada masa Nabi Musa diselamatkan dari musuh mereka, yang kemudian dengan rasa syukur Nabi Musa alaihissalam melakukan puasa atas peristiwa tersebut. Dari sejarah ini kemudian Nabi bersabda, saya lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Artinya bahwa beliau pun berpuasa Asyura dan menyuruh pada sahabat menjalankannya. Jadi Rasulullah berpuasa pada bulan Asyura dan menyuruh para sahabat menjalankannya. Nah, ini berada di bulan Muharram. Sedikit sejarah Asyura di bulan Muharram. Peristiwa tersebut terjadi sebelum turunnya syariat kewajiban puasa Ramadan. Jadi secara sejarahnya puasa Asyura itu lebih dulu daripada puasa Ramadan dalam segi sejarahnya. Tetapi dari segi hukumnya tentu bulan puasa Asyura ini sunnah, sedangkan puasa Ramadan wajib. Ya. Dari hadis ini maka sepakatlah para ulama bahwa hukum puasa Asyura adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Kalau kita mau mengerjakannya, kita mendapatkan pahala. Kalau kita tidak mengerjakan, kita meninggalkan, maka tidak apa-apa. Tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, man syaa ayyasummahu falyasumhu. Barang siapa yang menghendaki untuk berpuasa, maka puasalah. Wa man syaa ayyatrakahu falyatrukhu. Maka barang siapa yang menghendaki untuk tidak berpuasa, ya silakan tinggalkanlah tidak puasa. Inilah bahwa puasa Asyura hukumnya sunnah. Ya tentu kita mengharapkan hal yang baik dari bulan Muharram ini dengan berpuasa. Mendapatkan pahala sudah semestinya sudah tentunya. Apalagi bulan Muharram ini bulan yang mulia tadi, ya. Bulan yang mulia setelah bulan
Ramadan untuk berpuasa. Dan bulan Muharram ini, bulan Rajab, ya, ini bulan yang mulia. Bulan Dzulqa'dah, Selo bahasa Jawanya, besar, dan juga Dzulhijjah. Puasa Asyura di dalam riwayatnya Imam Muslim juga diterangkan bahwasanya puasa hari Asyura, ya, saya berharap kepada Allah dapat menghapus dosa tahun sebelumnya. Jadi ini manfaatnya, faedahnya, pahalanya, balasan bagi orang yang berpuasa di bulan Asyura adalah dosa tahun sebelumnya dihapus. Seperti halnya dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wasiyamu yauma Asyura itasaba 'ala Allahi ayukaffiras sanatal lati qablahu. Puasa hari Asyura, ya. Puasa hari Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram tanggal 10. Asrun 10 tanggal hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Puasa dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat menghapus dosa tahun sebelumnya. Lah inilah. Kemudian juga, jadi ini pas hari apa ini? Hari Selasa. Hari Selasa tanggal 1 bulan Muharram. Kalau mau puasa besok boleh, silahkan. Puasa penuh 1 bulan ya juga boleh. Nanti 1, 2, 3, 4, 5 atau 10 hari ya boleh, silahkan. Ini keterangannya tadi bahwa tanggal 10 merupakan sunnah melakukan puasa Asyura namanya, ya. Kemudian juga bahwasanya selain puasa Asyura, kita juga dianjurkan juga untuk puasa pada tanggal sebelum Asyura, tanggal 9. Makanya dinamakan puasa Tasu'ah. Tasu'ah itu tis'un, 9. Berarti tanggal 9 dari bulan Muharram. Juga dianjurkan untuk berpuasa serta tanggal 11. Nah, ini kalau dalam sejarah kenapa diantaranya adalah untuk membedakan dengan Yahudi. Di puasanya tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Akan tapi dalam sejarah bahwasanya setelah Kanjeng Nabi memerintahkan berharap akan melakukan puasa, namun beliau sebelum menjalankan tahun berikutnya beliau belum sempat, artinya beliau wafat sebelum melaksanakan puasa tersebut. Dua puasa itu, ya, dua puasa dilakukan agar berbeda dengan puasa orang Yahudi, ya. Inilah, jadi nanti kita berpuasa tanggal 9, 10, 11, ya. Itu di bulan Muharram. Kemudian di dalam bulan Muharram tentu tadi disampaikan bulan Muharram itu bulan yang mulia, bulan yang bagus, di mana banyak sekali kesunahan di dalam bulan Muharram. Selain berpuasa tadi, satu, yang kedua apa? Memperbanyak sholat sunnah, ya. Sholat sunnah kita perbanyak, kita tambahi yang sudah, yang belum kita mulai lagi, kita pertahankan, ya, setidaknya jangan sampai berkurang. Sholat sunat itu banyak sekali, ya. Yang jelas setiap sholat fardu itu pasti ada sholat sunnahnya, ya. Baik itu qobliyah maupun ba'diyah, baik itu sebelum sholat fardu maupun sesudah sholat fardu. Namanya apa? Sholat sunat rawatib. Sholat sunat
rawatib. Artinya sholat sunat yang mengiring-iringi. Sholat sunat yang mengiring-iringi. Artinya apa? Sholat sunat yang mengiring-iringi sholat fardu. Baik itu diiringi sebelumnya maupun diiringi setelahnya, setelah sholat fardu. Misalkan ya, sholat duhur, maka ada kesunahan sholat sebelum sholat duhur qobliyah, dan juga sholat sunat setelah duhur, sholat sunat ba'diyah. Lah ini namanya sholat sunat rawatib ya. Ya kita biasakan yang belum, yang sudah dipertahankan ya, syukur-syukur ditambah. Artinya apa? Di dalam sholat sunnah rawatib ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad ya. Kalau muakkad ada 10, berarti ada 5 tempat. Ditambah lagi yang ghairu muakkad ya. Meskipun ghairu muakkad enggak apa-apa. Toh itu sebuah kebaikan ya. Jadi mulai sekarang sebelum atau sesudah sholat fardu kita sholat sunat. Kita berangkat di masjid musola ya, imam belum datang atau belum iqomah, kita masuk dalam masjid sholat sunat iktikaf ya, tahiyatul masjid, niat iktikaf, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian sholat sunat lagi 2 rakaat sebelum sholat duhur, sebelum asar ya, dan seterusnya. Itu namanya sholat sunnah rawatib sebelum atau sesudahnya. Setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, tadi sholat isya ya, setelah salam wiritan, kemudian berdoa, kemudian jangan langsung pelencing pergi ya. Kita biasakan sholat sunat 2 rakaat lah ya. Jangan setelah sholat langsung pelencing, enggak wiritan, enggak berzikir ya. Kita biasakan. Tentu kita harus ingat, kita membutuhkan. Jangan kita menuntut ya. Kita menuntut berdoa kepada Allah, ya Allah minta ini minta itu ya. Tetapi kita tidak diiringi dengan ibadah kita yang bagus, ibadah kita yang banyak. Harus kita iringi ibadah kita yang bagus, ibadah kita diperbanyak sehingga seimbang dengan permintaan kita ya. Itu perumpamaan gitu, kita minta tapi kita enggak menambah ibadah kita ya, enggak imbang ya. Ibadah kita perbaiki, kita perbanyak sholat sunat, nah kita doa ya imbang lah artinya. Meskipun sebenarnya Allah tidak memandang demikian ya, tapi kita tahu dirilah ya, kita diperintahkan untuk menjalankan kesunahan. Seperti tadi di awal ya, saya sampaikan bahwa kalau kita cinta Rasulullah pasti kita semuanya cinta pada Rasulullah, mengharap syafaatnya. Tentu kita juga harus tahu diri bagaimana agar dicintai, bagaimana agar diakui, bagaimana agar kita